Salam, Opa, Oma, di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU GPIB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Saya Gerrit Lawrence Prang, berjemaat di GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Pada pagi yang cerah ini, kita akan membaca Alkitab dan renungannya. Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Bacaan terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 7 dan 8. Sebelum membaca, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu yang kudus. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami boleh mengerti akan maksud dari firman-Mu ini. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan dan melaksanakannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 7 dan 8 yang mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kita akan membaca berdasarkan Sabda Bina Umat hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Penulis Ibrani menekankan ketaatan Yesus sebagai anak Allah yang dibuktikan lewat kehidupan yang dijalani. Kesatuannya dengan Allah Bapa dinyatakan lewat ratap tangis dan doa yang dinaikkan Yesus kepada Allah Bapa. Meskipun Yesus punya kedudukan istimewa sebagai anak Allah, namun Yesus tetap taat pada Allah, dan itu terlihat dalam keutuhan diri dan hidup Yesus yang setia menanggung penderitaannya. Pembaca surat Ibrani, baik jemaat mula-mula dan gereja di sepanjang masa, diingatkan untuk meneladani kesetiaan dan ketaatan Yesus, meskipun mereka harus menempuh penderitaan. Allah Bapa mengutus putranya Yesus Kristus untuk menjalankan misi Allah, yaitu memberikan keselamatan bagi dunia. Status Yesus Kristus sebagai anak Allah tidak mengurangi ketaatannya kepada Bapa. Hal ini dilakukan Yesus untuk melakukan misi Allah bagi dunia ini.
Jika para pembaca surat Ibrani pada waktu itu diminta untuk meneladani ketaatan Kristus, supaya iman mereka tidak lemah dan nantinya menjadi murtad. Maka kita sebagai orang percaya hari ini diminta untuk meneladani kesetiaan dan ketaatan Yesus Kristus, untuk taat dan setia beriman kepada Allah Tritunggal, serta taat dan setia dalam menjalankan misi Allah di dunia ini. Orang Kristen dipanggil oleh Allah untuk diutus melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia. Orang Kristen diutus memberitakan Injil dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di ruang-ruang kehidupan. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita diminta menjalankan sikap hidup bukan hanya baik, tapi juga benar, apakah ketika di rumah, di kantor, di masyarakat, bahkan di dunia digital, supaya banyak orang bisa merasakan kasih Allah. Mari kita setia meneladani Tuhan Yesus yang taat dan setia melaksanakan misi Allah di dunia, apapun risikonya. Tuhan Yesus mampukan kami meneladani dalam kesetiaan melakukan misi Allah di dunia ini. Tuhan utus umatnya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberikan firman-Mu pada pagi ini. Berilah kami kemampuan dalam kuasa Roh Kudus untuk menghayati firman-Mu, sehingga menyadari keberadaan kami. Kami berdoa untuk Dewan PKLU dengan semua program kerjanya, agar Tuhan memberkati sehingga semua program dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Opa, Oma di mana saja berada. Kiranya diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalani hari tuanya. Kami berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Bapak Joko Widodo beserta Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh aparat pemerintahan dari pusat hingga daerah yang telah memberikan keadaan damai sejahtera untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami berdoa untuk jemaat GPIB. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian pembacaan Alkitab dan renungannya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Opa, Oma di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati.